Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, yang pasti di bawah langit dan di atas muka bumi. Dan kemudian yang kita muliakan dan kita hormati juga para pimpinan, karyawan dan karyawati dan penyiar kita di Radio Rock FM ini, dan mudah-mudahan kita semua, baik pendengar kami maupun para karyawan, mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepanjangan umur, sehat lahir dan batin, dan diberikan keimanan dan ketakwaan yang teguh, dan juga mudah-mudahan segala keinginan dapat tercapai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tidak terukur. Tentu sudah banyak nikmatnya kita nikmati, mari kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah yang mengatur dan Allah yang Maha Pengampun selalu memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan, subulus salam, dan juga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berusaha memperbaiki diri, karena Allah itu adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Dan insya Allah kalau kita selalu dalam keadaan bersyukur, mudah-mudahan Allah pun yang mengatur selalu kita dalam keadaan tersungkur di hadapannya, bersujud dan beribadah hanya kepadanya, dan mudah-mudahan kita pun hidupnya akan makmur dan terhindar dari mundur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Wa izda azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita menjadikan beliau teladan dalam kehidupan kita. Mari kita ladani, beliau adalah manusia yang sangat sempurna, yang tidak memiliki kelemahan dan kekurangan, dan beliau tetap rendah hati dan selalu mengajarkan kepada kita untuk hidup ini hanya satu tujuannya, yaitu melaksanakan kebaikan yang didasari atas dasar lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah, dan kebaikan itu semua adalah dari Allah, dan kita peruntukan pun hanya kepada Allah, dan semua kita adalah kepunyaan Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita harus berusaha dalam hidup ini dalam melaksanakan kebaikan. Yang pertama, harus melapangkan hati. Kalau lapang hati kita, insya Allah lapang rezeki. Jika kita memiliki hati yang lapang seluas laut di samudra, maka sepahit apapun kejadian akan terasa manis, dan sesulit apapun tantangan dan hebatnya gangguan kepada kita dalam hal melaksanakan kebaikan, itu kita tidak akan larut dan kita tidak akan terasa. Dengan kelapangan hati itulah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Oleh karena itu, diajarkan kepada kita melalui Al-Quran, dalam Quran surah Toha, Allah mengajarkan kepada kita doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbish roh li sodari, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku,
wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Saudaraku, dalam hidup ini ada kalanya kita mengalami jalan buntu, terjebak dalam ruang sempit gelap sehingga napas pun agak sesak. Tapi ketika tampak ada lubang cahaya, maka akan ada dalam hati kita sebuah harapan. Begitulah Allah memberikan harapan bagi orang yang sudah hidup sesuai dengan aturan Allah. Maka jadikanlah hati kita seluas lautan di samudra. Jangan jadikan hatimu sempit seukuran gelas. Satu kejadian saja sudah cukup membuat kita gegana, gelisah, galau, dan merana. Hanya satu masalah, padahal masalah itu bisa juga dinilai orang itu adalah hal yang gampang, enteng. Tapi karena hati kita seluas gelas, maka bisa jadi dengan satu masalah itu, maka bisa membuat hati kita, diri kita mengalami gegana, gelisah, galau, dan merana berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Kita menyalahkan diri kita dan menyalahkan orang lain, dan kita pun mengkambing hitamkan orang lain, dan kita pun bisa jadi buang badan dari segala masalah kita. Dan kita bisa lari dari masalah, dan kita tidak siap menghadapi masalah. Masalah kita itu tidak perlu lari, tapi harus dicari solusi untuk kita bisa lewati. Maka melapangkan hati adalah pekerjaan hati, perlu mengalaminya sendiri, perlu latihan yang panjang, dan perlu latihan yang jelas, dan membutuhkan ilmu serta pemahaman yang baik. Hari ini kecewa itu tidak apa-apa. Besok lusa sudah tidak terasa karena hati kita semakin luas. Karena hati sudah bisa menerimanya dengan ikhlas. Maka bagaimanapun keadaan kita, latihlah hati untuk senantiasa bersyukur, dan bukan hanya karena kita sendiri mendapatkan kebahagiaan, tapi saat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Karena dari sifat rendah hati itulah Allah akan menambahkan kebahagiaan kepada kita. Dengan melapangkan hati, maka Allah akan melapangkan rezeki. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ada satu kisah yang bisa kita ambil iktibar daripadanya, yaitu kisah seorang presiden Rusia yang bernama Stalin. Stalin kita kenal dalam sejarah itu adalah seorang penguasa yang sangat kejam dan sangat banyak menzolimi manusia, dan dia mengikuti paham komunis. Pada saat itu negara Rusia itu adalah negara komunis. Pada suatu hari dia bersama dengan para tentaranya dan petinggi-petingginya, maka dia ambil seekor ayam, dan di depan seluruh bala tentaranya, khususnya para panglima-panglima angkatannya, baik ya angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dia
menyakiti ayam itu dengan cara mencabut semua bulu-bulunya. Dan tentu terdengarlah suara ayam yang kesakitan. Keok, keok, keok. Dan Stalin tidak merasa iba sedikit pun. Dan kemudian dicabut semua bulunya. Dan para petinggi dan para tentara yang hadir di ruangan itu sudah merasa iba melihat ayam yang dicabut tanpa belas kasihan daripada seorang presiden yang bernama Stalin. Dan semua bulu-bulu ayam itu habis dicabut oleh Stalin, dan ayam itu pun mengalami kesakitan yang sangat. Dan kemudian Stalin meletakkan ayam itu, dan diambillah sedikit gandum, dan dia memberikan sedikit gandum itu kepada ayam itu, dan dimakan oleh ayam itu. Dan kemudian ayam itu ditinggalkan oleh Stalin, dan ayam itu pun mengikuti Stalin. Ke arah mana saja Stalin pergi, ayam itu pun mengikuti Stalin. Padahal ayam itu sudah disakiti oleh Stalin, dan hanya sedikit makanan yang diberikan kepadanya, dia pun menurut dan mau mengikutinya dengan sukarela dan tanpa paksaan. Saudara-saudaraku, ini mengambil pelajaran dari kisah ini. Kalaulah sang penguasa melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang menyakiti rakyat dan menjumri rakyat, hanya beberapa bantuan yang diberikan kepada rakyat, ternyata rakyat melupakan kebijakan-kebijakan yang menzalimi mereka, yang menyudutkan mereka. Mereka lupa atas kejahatan-kejahatan sang penguasa kepada mereka hanya karena sedikit bantuan. Ayam pun mengikuti Stalin karena diberikan sedikit gandum, dan itu dia melupakan semua atas kejahatan yang dilakukan Stalin kepadanya. Dan kemanapun Stalin dia pun ikuti. Begitulah keadaan rakyat yang sudah banyak dizolimi, ternyata menutupinya hanya sedikit bantuan itu bisa meluluhkan hati mereka. Saudara-saudaraku, ancaman Allah bagi pemimpin yang zolim dan membela pemimpin yang zolim itu di dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bersabda, Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan, menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka, penguasa pendusta itu, penguasa penzolim itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku, setelah kita melapangkan hati, insya Allah akan melapangkan rezeki. Dan kemudian selangkah selanjutnya dalam hal berbuat kebaikan, kita harus berbicara yang bermanfaat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita berupa lisan. Sebagai wujud rasa syukur kita, kita harus mampu menjaga lisan kita untuk hal-hal yang positif. Terkait dengan berbicara, seiring dengan perkembangan zaman, banyak pula orang yang pandai serta ahli bermunculan. Sebagai misal contohnya sebagai juru bicara. Dan tidak sedikit dari mereka untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuannya, maka banyak pula orang yang semakin berani dan bahkan seperti berlomba dalam mengumbar kata. Dan jika telah merasa dirinya lebih dari yang lain, inilah awal dari segala bencana. Dan jika Allah telah murka, sangatlah mudahnya bagi Allah untuk mempermalukannya. Lihatlah begitu banyak contoh orang yang bergelar profesor, doktor, tiba-tiba hilang keseimbangan dan daya ingatnya, tiba-tiba error, dan bahkan tiba-tiba sulit berbicara, dan yang dikatakannya pun jadi tidak jelas bagi yang mendengarkannya. Akhirnya itu sebagai bahan tertawaan bagi orang yang mendengarkannya, dan bahkan cemoohan bagi yang melihat dan mendengarkannya. Oleh karena itu, sahabatku semua, rekan raw di mana saja kita berada, bukankah ilmu itu sesungguhnya juga amanah yang harus ditunaikan dan bukan untuk disombongkan? Maka nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, apabila seseorang hendak berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silakan dia berbicara. Akan tetapi jika diperkirakan itu membawa mudarat, atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berbicara yang baik, dan jika dia tidak sanggup berbicara yang baik, maka diamlah. Beberapa ulama rahimahullah berkata, seandainya kalian memberikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara. Kita lihat saudara-saudaraku di berbagai media, bagaimana antar juru bicara dari capres yang satu capres yang lain, dan juga juru bicara dari partai yang satu dari partai yang lain, atau dari berbagai organisasi-organisasi yang ada, maupun kemasyarakatan maupun keagamaan. Itu kadang kita menontonnya itu perdebatan yang tidak baik, dan pembicaranya pun agak mengelantur dan tidak objektif dan tidak teliti, sehingga kita pun penonton dan yang mendengarkannya itu terbawa rasa
ada rasa kita yang memihak satu dengan yang lainnya. Dan kita bisa jadi itu tidak objektif menilai dari pembicaraan mereka. Dan kita pun tidak selektif. Sehingga kita dengan membabi buta memponis salah satunya salah dan benar. Dan secara membabi buta dengan kepanatismean kita masing-masing, kita pun berusaha untuk mengikuti yang kita anggap itu merupakan bagian daripada kepentingan kita. Perdebatan yang tidak bagus itu tak sudah selayaknya itu dipikirkan lebih dahulu sebelum kita berbicara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wazadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka wa'alam man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. An-Nahl ayat 25. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan secara hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Perdebatan bukanlah untuk berdebat kusir, tapi berdebat kita untuk mencapai kebenaran. Berdebat bukan untuk menjatuhkan, tapi berdebat kita dalam rangka untuk memahami psikologi, hati dan pikiran orang, sehingga kita bisa bandingkan dari berbagai sudut pandangan, sehingga dengan silaturahmi itu, dengan kita berbicara, berkomunikasi secara persuasif, maka perdebatan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Maka saudaraku, berbicaralah, namun hendaklah niatnya untuk kebajikan karena Allah, dan beramar ma'ruf nahi mungkarlah, mengajak manusia dalam kebajikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan tetaplah jaga diri kita dalam menggunakan lisan kita. Selain lisan, juga jagalah jari jemarimu dalam hal menulis sesuatu di media sosial, sehingga tidak ada yang merasa tersinggung atas apa yang kita tulis di media sosial. Karena kita gunakan itu semua medianya adalah media dalam rangka silaturahmi dan komunikasi, dan dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan, dan begitu juga menyebarkan berbagai informasi yang baik kepada masyarakat yang lain yang mungkin kita sebagai pertemanan di media sosial. Saudara-saudaraku, kemudian saudara-saudaraku, yang ketiga itu dalam hal menjalankan kebaikan, kita harus senantiasa bersikap jujur. Bersikap jujur adalah kunci daripada bisnis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sikap jujur adalah salah satu prinsip yang paling utama dari beliau, yaitu memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, patonah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dikenal sebagai orang yang jujur kepada rekan bisnisnya, tetapi juga kepada para pelanggannya. Beliau selalu menjelaskan apa adanya keunggulan dari barangnya dan juga kelemahan dari barangnya tersebut. Jadi saudara-saudaraku, kejujuran adalah sikap yang menjadi keunggulan dari bisnis Rasulullah SAW. Misalnya kita sebagai pembeli, tentu kita akan memilih pedagang yang sudah terkenal jujur, karena kita ketika membeli ke tempat penjualannya, kita pun merasa nyaman, aman, dan kita yakin kita tidak akan ditipu. Maka saudara-saudaraku, kejujuran itu dalam berbuat kebaikan itu akan membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kita ke surga. Senantiasa jujur kepada siapapun
itulah yang merupakan slogan kita. Jujur itu akan membawa mujur, dan dusta akan membawa binasa. Jujur akan membuat kita mujur, dan dusta akan membuat kita binasa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan itu membimbing ke surga. Seorang yang senantiasa berlaku jujur, sehingga ia pun akan dikenal sebagai orang yang jujur. Kejujuran tidak hanya dalam berbisnis, tapi kejujuran dalam hal kita pun, dalam hal bermasyarakat, dalam bekerja dimanapun kita bekerja, dalam bersikap jujur dalam kehidupan keluarga, itu harus kita budayakan dan merupakan menjadi kepribadian kita masing-masing. Selagi kita bisa menjaga kejujuran kita, maka kebohongan itu dapat kita hindarkan. Saudara-saudaraku, oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk kita berlaku jujur dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum in ahsantum ahsantum wa in asaktum falaha. Jika kita berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jika kita berbuat keburukan, kalau kita tidak segera meminta maaf dan menampun kepada Allah, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan pula. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam berbuat kebaikan kita harus berusaha bersikap tulus, ikhlas, dan tanpa ada udang di balik peye, tanpa ada udang di balik batu, tanpa ada udang di balik peye. Ternyata di peye ada udang, Pak Badli, kan? Di bakwan juga ada sekarang udangnya, kan? Jadi untuk memahami ini, ketulusan, keikhlasan ini, Pak Badli, ada satu kisah ini. Ada satu kisah di sebuah kota, terkenallah rumah makan murah meriah, sehingga banyaklah orang yang makan di sana di setiap saat, setiap waktu, terutama di siang hari. Di dalam rumah makan sudah full, di luar kiri kanan dan depan belakang sudah full. Sudah banyak orang yang sedang menikmati hidangan dari yang disuguhkan oleh karyawan-karyawati daripada rumah makan itu. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang agak tegap badannya, dan kemudian dia langsung ke tempat kasir, tempat pembayaran. Dan kasir pun bertanya, "Pak, mau apa? Apa yang mau dihidangkan?" Dan lelaki itu pun berkata, "Saya tidak ingin makan, tapi ada yang saya ingin sampaikan. Ada mikrofon kita, pengeras suara kita." "Ada," kata kasir itu. "Minta dulu sebentar." Dan kemudian pendengar kami, dia pun menyampaikan dengan suara yang sangat kuat dan lantang, dan terdengar oleh semua yang sedang menyantap makanan siang itu yang ada di rumah makan itu. "Tolong Pak Kasir, hitung semua berapa biaya yang makan ini semua, baik yang ada dalam rumah makan ini maupun yang ada di kafe-kafe sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Hitung semua. Saya akan siap bayar, membayarnya semua, kecuali perempuan itu." Ada satu perempuan yang dituduhnya tak dibayar, dan perempuan yang
diunjuk yang satu orang itu pun menunduk kepalanya. Dan orang pun yang mendengarkan itu merasa bertanya-tanya, siapa kira-kira wanita yang tak dibayar itu? Semua sudah dibayar, ternyata ada satu wanita yang tak dihitung makanannya. Berapa biaya makannya? Apa kira-kira salah perempuan itu? Itulah yang mungkin ada dalam pikiran para pembeli yang sedang menyantap makanan siang mereka di sana. Kemudian setelah dihitung oleh sang kasir, dia pun menyampaikan, Pak, biaya seluruhnya yang makan ini semua hanya sekitar 200 juta, Pak. Oh, 200 jutanya. Dikasihnya lah cek kepada kasir itu, dan besok tukarkan ke bank. Dan tentu para pembeli yang sedang menyantap makanannya yang sudah dibayar oleh sang bapak itu, tentu sebagian mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Nak, terima kasih ya Ifar, terima kasih ya Tulang, terima kasih ya Amang Buru, terima kasih ya Uda, terima kasih ya Amat Tua, dengan berbagai tutur kata yang ada. Dan sang bapak itu pun dengan rasa bangganya, dia pun sama-sama, dan dia pun akhirnya keluar dari rumah makan itu menuju jalan. Tiba-tiba di tepi jalan, dia mau hendak menyeberang, datanglah mobil yang keadaannya sangat cepat dan menabrak bapak itu. Ditapraknya bapak itu, kemudian berguling-guling, dan akhirnya jatuh tombom tubondari. Dan darah pun sudah banyak yang berceceran, dan bapak itu pun sudah dalam keadaan tidak sadar. Semua yang dibayarnya pembeli-pembeli yang ada rumah makan itu semua tercengang dan seolah-olah terpaku, tidak ada yang bergerak. Hanya satu oranglah, yaitu perempuan yang tak dibayar itulah yang berlari dan menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. 3 hari 3 malam baru dia sadar. Dan dia pun diobati oleh dokter-dokter spesialis yang terkenal di kota itu. Semua dokter-dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Baik dari dokter bagian saraf, dokter bagian THT, dokter bagian dalam. Hanya satu dokter spesialis yang tak mengobatinya, yaitu dokter spesialis kandungan. 1 bulan lebih kurang dia berobat di sana, dan alhamdulillah atas segala nikmat Allah, dia pun sembuh dari segala penyakitnya semua. Dan kemudian dokter pun menyampaikan, sudah bisa pulang ya Pak, pulang ke rumah. Kalau mau berobat jalanlah. Terima kasih ya Pak, tapi sebelum pulang datang dulu ke bagian administrasi Pak ya, untuk pembayaran biaya semua, seluruh biaya perobatan Bapak selama 1 bulan ini. Ya Pak. Dan kemudian pasien itu pun menuju ruang administrasi dan langsung ke ruang bagian kasir, tempat pembayaran biaya pasien. Dan tenaga administrasinya pun bertanya, dari ruang berapa Pak? Dari ruang 13. Siapa namanya Pak? Namanya Marobek Panjaitan. Kemudian setelah ditunggu dulu ya Pak, kita lihat dulu ya di komputer berapa biaya yang Bapak harus bayar. Kemudian setelah di print, dicetak oleh tenaga administrasi itu, dan Bapak itu pun agak mendesak bertanya, berapa biayanya Bu? Ya Pak, sabar dulu. Nah, ternyata Pak, biaya Bapak
hanya sekitar 1 miliar. 1 miliar? Iya Pak. Kenapa mahal seperti itu? Karena kan Bapak sudah diobati oleh berbagai dokter spesialis. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, saya pun bersyukur saya kembali sehat. Tapi terlalu mahal lah biayanya itu. Kenapa Bapak khawatir? Kenapa gelisah Bapak? Ya gelisahlah saya dan khawatirlah saya karena saya tidak punya uang. Jangan Pak gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Karena biaya rumah sakit Bapak sudah ada yang membayarnya. Siapa yang bayar? Ini Pak ada fotokopi KTP-nya. Dilihatnya lah wajah dari fotokopi KTP itu ternyata wajah perempuan yang tak dibayarnya tadi. Dia pun merasa bersalah dan ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu yang dengan sukarela membayar biaya rumah sakitnya yang melebihi daripada 1 miliar. Dan dia pun berangkat melihat menuju ke alamat yang ada dalam KTP itu, alamat sang ibu yang membayar itu, dan dia tidak pulang langsung ke rumah. Dan setelah ditelusurinya alamat itu, ternyata alamat itu pas di rumah makan itu. Dan dia pun dengan yang hati dan pikiran yang selalu bertanya-tanya, dan dia pun langsung ke kasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bapak sudah sehat ya? Iya, alhamdulillah. Kalau kami ingat ketika Bapak yang terguling-guling itu, yang tak perak mobil itu dan jatuh ke bondar, ke parit, mungkin Bapak menurut kami itu tidak mungkin lagi hidup. Tapi alhamdulillah Bapak diberikan Allah kesempatan untuk hidup kembali, untuk hidup dan sehat walafiat. Ya, terima kasihlah, begitulah. Itu kan berkat doa-doa kalian semua itu. Ada apa Pak? Kenapa datang lagi? Oh begini, biaya rumah sakit saya sudah dibayar oleh ibu. Ini orangnya. Dan saya ingat inilah orang yang saya tak bayar ketika dia duduk di rumah makan ini. Semua yang pembeli semua saya bayar. Tapi kecuali ibu itu. Ternyata dia sangatlah orang yang sangat dermawan dan sangat baik. Saya ingin minta maaf kepada beliau dan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Oh, kemudian sang kasir itu pun tiba-tiba dia pun menangis. Kenapa menangis? Ibu itu Pak, itu adalah ibunda saya, pemilik rumah makan ini. Lalu kenapa menangis? Ibunda kita Pak, 3 hari yang lewat sudah meninggal dunia. Lihat Bapak lah, di halaman rumah makan ini masih ada teratak-teratak. Itu semua sudah selesai kita wiritan 3 hari 3 malam dan sudah selesai kendurinya. Kemudian Bapak itu pun ikut menangis dan mengatakan ikut berbelasungkawa, turut berduka cita. Dia mengatakan kepada sang kasir itu, sabar ya nak, semua kita akan kembali kepada Allah. Pak, ketika ibunda kita mau meninggal dunia, yang sudah merasa dirinya sudah dekat ajalnya, dia pernah berbicara dan menyampaikan kepada saya, kalau datang Bapak yang saya tolong itu dan saya bayar biaya rumah sakitnya, tolong sampaikan. Yang pertama, kalau dia ingin meminta maaf, sudah saya maafkan. Dan kalau dia ingin mengucapkan terima kasih itu sudah sampai. Dan tolonglah nak sampaikan kepada beliau, ini ada surat wasiat yang ada dalam amplop ini. Ini tidak boleh kalian buka ini. Yang berhak membukanya adalah Bapak itu. Dengan syarat membukanya, yaitu dia harus sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib dia sholat isya. Dan setelah sholat isya dia pun baca surah Yasin. Diserahkan oleh sang kasir inilah kepada Bapak itu. Kami Pak hanyalah penyambung lidah dari ibunda almarhumah, ibunda kita.
tolonglah Pak diterima amplop ini, dan tolong ini dibaca jangan di tempat ini tapi di rumah Bapak dengan syarat sholat maghrib, sholat isya, dan kemudian baca surah Yasin. Setelah itu baru boleh dibuka amplop ini. Kemudian Bapak itu mengucapkan terima kasih dan dia pulang ke rumahnya. Tiba waktu sholat maghrib dia sholat maghrib, dan kemudian tiba sholat isya dia sholat isya, dan kemudian setelah itu dia bacalah surah Yasin dengan tartil, dan dia pun setelah itu mendoakan ibunda almarhumah, ibunda yang punya rumah makan itu dan sudah membayar biaya rumah sakitnya yang miliaran itu. Dan setelah itu dia pun pergi ke meja dan diambillah amplop itu dengan tangan yang bergetar. Dengan tangan yang bergetar, kemudian dia buka pelan-pelan amplop itu, dan dia buka dan dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat wasiat. Terima kasih Ananda yang telah kembali ke rumah makan kita. Kalau kedatanganmu untuk meminta maaf kepadaku, sudah saya maafkan lebih dahulu. Kalau kau ingin mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan terima kasihmu sudah sampai, dan saya berharap mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah kepadaku yang berguna untuk dunia dan akhiratku. Hanya satu permintaanku kepadamu Ananda, tolonglah doakan saya setiap engkau sholat di sujud terakhirmu. Tolonglah nak, doakan saya di setiap sujud terakhirmu. Ketika engkau sholat, doakan saya nak. Dan dia pun tiba-tiba mengeluarkan air mata, bercucuran air matanya. Dan kemudian setelah itu dia lanjutkanlah membaca surat wasiat itu. Anandaku, yakinlah dengan yakin seyakin-yakinnya, dan katakanlah Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah kitab suciku, Ka'bah adalah kiblatku. Kemudian Anandaku, kuanjurkan kepadamu, nanti tanggal 14 Februari 2024 keluarlah engkau dari rumahmu, berangkatlah ke TPS, tempat pemungutan suara. Pilihlah pilihanmu, jangan golput. Pilihlah caleg siapa yang engkau sukai, dan pilihlah calon presiden siapa saja boleh. Jangan golput. Kalau kau pilih nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mudah-mudahan negara kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kau pilih nomor 2 Prabowo dan Gibran, mudah-mudahan negara kita negara yang kuat dan berwibawa. Dan kalau kau pilih Ganjar Mahfud, mudah-mudahan engkau dapat ganjaran dan segala kebaikan kita sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Pilih Anies, tandanya engkau optimis. Pilih Prabowo, tandanya engkau legowo. Pilih Ganjar, tandanya engkau pintar. Silakanlah nak, bebas. Gunakan hak pilihmu. Jangan golput. Pilihlah pilihanmu, siapa saja pilihanmu. Kita bebas. Yang pasti, gunakan hak pilihmu. Jangan golput. Demikianlah surat wasiat ini disampaikan dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pendengar di mana saja kita berada, surat wasiat sudah kami bacakan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dilaksanakan. Silakan pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024 siapa pilihan kita.
kebaikan insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, maka yang kita perlakukan yang baik itu juga dia memperlakukan kita dengan baik. Dan hati kita pun akan tenang dan lapang, dan kita pun akan disenangi banyak orang, dan kita menjadi manusia yang banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Dan bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu merupakan inspirasi bagi orang lain. Maka sekali lagi, jangan bosan berbuat kebaikan. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Ulang loja membainna pade. Wallahu muwafiq ila aqtariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.